Meskipun kita sejengkal ini meskipun kita sejengkal dari batas Arafah, tapi kita tidak ada di Arafah, maka hajinya dianggap tidak sah. Itulah makanya kemudian dikatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Kalau yang lainnya masih bisa diganti. Tapi kalau Arafah, kalau hukum di Arafah tidak boleh diganti. Jadi orang yang sakit, orang yang apa, semuanya digotong, dibawa ke padang Arafah. Nah, Arafah itu ya segitu-segitunya aja sudah. Itulah mengapa ibadah haji ada kuotanya. Kenapa Pak ibadah haji ada kuotanya? Karena untuk memikirkan hukum yang di Arafahnya. Kalau selain haji nggak ada kuotanya, kayak misalkan Ramadan nggak ada kuotanya, itu mau umroh nggak ada kuotanya. Kalau haji ada kuotanya. Kenapa? Karena salah satunya adalah kalau nggak ada kuotanya di Arafah ini nanti nggak cukup nih orang. Kalau udah kagak cukup, kemudian orang kagak ada di padang Arafah, ya gak sah hajinya. Gitu ya. Jadi kalau ditanya, apa sih haji pakai kuota-kuotaan dibatas-batasin? Gak kayak umroh. Umroh kan mau kapan aja boleh, berapa orang aja boleh gitu ya. Ya karena tanggal 9 Zulhijjah, semua orang yang haji harus kumpul tuh semua tuh. Semua orang yang haji, yang niat haji, tanggal 9 Zulhijjah Arafah harus ada di satu tempat itu tadi itu. Namanya padang Arafah. Jadi bisa dibayangkan itu padang Arafah yang tidak begitu besar itu dikumpuli oleh jutaan orang di sana itu. Jutaan orang. Jadi padatnya luar biasa. Itu Anda mau pakai haji yang reguler, mau haji ONH plus, yang plus, yang plus gitu ya. Tetap aja kalau udah haji mah di Arafah pasti kredit itu. Itu mau hajinya apa juga pasti kredit itu kalau di Arafah. Kenapa? Ya karena tadi itu tuh orang semua wajib hukumnya untuk wukuf di Arafah. Nah, bagi kita yang tidak melakukan wukuf di Arafah, maka kita disunahkan untuk puasa Arafah. Tapi yang wukuf yang sedang wukuf di Arafah tidak disunahkan. Kenapa? Masakoh terlalu berat kalau puasa saat Arafah, di Arafah, wukuf di Arafah, kemudian puasa kalau manusia berat, sangat berat. Apalagi saat musim-musim panas kayak gini. Ini kan panasnya sampai 43 derajat. Bisa Anda bayangin, 43 derajat ini di sana itu. Bukan yang panasnya itu yang ada, Anda mau panas 43 derajat juga gak bakalan berkeringat di sana itu. Gak bakalan berkeringat, mau panasnya kalau di sini kan panasnya 32 derajat aja udah keringetan kan. Di sana mau panasnya 43 derajat gak bakalan keringat Anda itu. Gak ada keringat itu ya. Nah, semua kumpul di sana itu. Nah, itu haji. Jadi al-hajju Arafah maksudnya sah atau tidak sahnya haji itu tergantung di Arafah. Nanti nih kalau kita mau dimanasikan nih, kalau mau diurut begini. Jadi tanggal 8 Zulhijjah tarwiyah, orang itu udah mulai semua bergerak ke Arafah. Jadi misalkan ini Arafah, ini Muzdalifah, ini Mina misalnya. Jadi semua orang di sini nih, meskipun ada juga orang ke Mina dulu, tapi umumnya semua orang sudah ke Arafah. Nanti tanggal 9 malam takbiran dari Arafah ini orang bergerak ke Muzdalifah. Jarak antara Arafah dengan Muzdalifah ini kayaknya sih kayak nyampe 4 kilo lah, kayak nyampe 4 kilo. Tapi kalau ditempuh pakai bis, ini malam berangkat bisa pagi baru nyampe di sini. Ya gimana mau bus? Anda mau naik bus kesasar, itu kan pasti nggak tahu nanti bisa sama rombongan, kecuali ada hafal di sana, nggak usah ikut bus gitu ya. Itu bisa pagi nyampe di sini tuh. Ini berat sekali tuh. Jadi tanggal 9, kemudian malam orang bergerak di Muzdalifah. Di Muzdalifah ngapain di sini? Untuk mengambil kerikil. Mabit enggak?
kayaknya mau dibilang mabit, meski ada di sini memang dari nggak bisa bergerak lagi sudah. Umumnya orang nggak bisa bergerak ini. Nanti dari Musdalifah ngambil kerikil, berapa yang diambil kerikil? Yang diambil kerikil adalah kalau satu lubang itu 7, 3 lubang itu berarti 21 kali 3 hari berapa tuh? 63. Ya 63 ditambah 7 lagi untuk yang pertama, berarti 70 lah kira-kira segitu 70. Ambil di kerikil. Nyampe dia di Mina, yang pertama dilakukan adalah jumroh usbuh akobah. 7 tuh, berapa 7, jangan usah lebih. Tapi kadang-kadang kita gergetan juga, Pak 7 doang yang masih kurang nyambitin gitu kan. 7 gitu, udah. Setelah itu ada yang balik bergerak ke Mekah untuk tawaf, namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah setelah tawaf kemudian sa'i, lalu kemudian dia cukur rambut, gitu ya. Nah setelah itu dibalik ke Mina. Tanggal 11 Zulhijjah mereka melakukan 3 lontaran. Ula, Usto, Akobah. Jadi 3 lubang nih. Kalau tanggal 10 itu cuma 1 lubang. Kalau tanggal 11 3 lubang. Ula, Usto, Akobah. 7. Nanti tanggal 12-nya begitu lagi. Ula, Usto, Akobah. Jadi nginep tuh di Mina. Nah kalau udah di Mina itu udah bisa beda tuh mana haji reguler, mana haji plus udah bisa bedain tuh. Yang haji plus mah di hotel nanti mah, yang haji biasa mah ada dada biasa aja gitu ya. Ya pokoknya beda lah, posisinya udah beda. Kalau mulai di Arafah, kalau di Mina itu udah beda, karena dia di situ bisa 2 hari atau 3 hari nanti di Mina. Setelah selesai tanggal 13 atau minimal tanggal 12 selesailah dia melaksanakan haji. Jadi haji itu cuma dari tanggal 9, 10, 11, 12. Itu namanya nafar awal. Kalau dia mau dilanjutin boleh 1 hari lagi, sampai 1 hari lagi nafar sani sampai tanggal 13. Jadi haji itu cuma 5 hari. Loh kenapa kalau kita ini 40 hari hajinya? Ya namanya juga reguler, murah gitu ya. Yang lama lah di sana. Haji itu semakin mahal, semakin cepat. Kalau reguler sekarang 34 juta misalnya gitu ya. Nanti kalau Anda hajinya 250 juta, itu cuma 15 hari. Tapi kalau 300 juta, cuma 9 hari. 9 hari doang hajinya itu. Jadi cuma 5 hari haji, sisanya itu buat perjalanan haji udah. Itu 300 juta. Tinggal mau dipilih mau haji yang berapa harganya. Karena bukan semakin lama semakin mahal, enggak al-haji mah. Haji mah bukan semakin lama semakin mahal, enggak. Semakin cepat semakin mahal itu. Kayaknya yang pengusaha-pengusaha terus pejabat-pejabatnya itu ya cuma 9 hari aja haji itu. Udah haji pulang itu. Enggak ngambil arba'in, enggak ngambil apa segala macam. Nah, gitu ya. Nah, itu sekilas tentang fikihnya. Lalu kemudian gimana memaknai haji ini dalam proses tasawufnya? Semua yang ada di rangkaian haji ini semua harus dimaknai secara sufi tasawuf. Tawaf misalnya, tawaf itu putar dari Hajar Aswad, dari Hajar Aswad sampai lagi ke Hajar Aswad, di mana Ka'bah harus ada di sebelah kiri. Kalau ada lagi tawaf, kemudian badan Anda ini menghadap ke Ka'bah, kan kirinya harus di Ka'bah nih. Terus kemudian Anda ini menghadap ke Ka'bah dengan sengaja, menghadap ke Ka'bah, berarti kan kirinya nggak di Ka'bah lagi nih, tapi Anda berhadapan dengan Ka'bah begini, sengaja, batalah tawafnya. Yang kedua, tawaf itu kalau Anda ini tawafnya kan keliling begini, tapi kalau Anda ini melawan arus, maka yang terjadi adalah benturan-benturan. Nah, dalam konsep tasawuf, tawaf itu adalah sunnatullah, putaran alam. Siapapun orang yang menyalahi sunnatullah, siapapun orang yang menyalahi aturan, yang menyalahi sistem alam, maka dia pasti akan mengalami benturan-benturan. Semua orang tawaf. Misalnya dia laki-laki berlaga seperti perempuan, pasti benturan itu. Kenapa? Karena menyalahi kudrat.
menyalahi alam. Nah, semua orang disimbolkan dalam tawaf itu, disimbolkan dalam tawaf, semua orang yang menyalahi sistem alam, maka dia pasti akan benturan dengan siapa? Ya dengan siapapun saja. Ketika dia menyalahi aturan. Yang kedua, tawaf itu mengajarkan semakin Anda dekat dengan Ka'bah, semakin cepat putaran tawafnya. Semakin jauh Anda dari Ka'bah, maka semakin lama selesai tawafnya. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin cepat sampainya kita dengan Allah. Semakin kau mendekat kepada Allah, maka semakin cepat engkau sampainya. Tapi semakin kau jauh dengan Allah, semakin jauh lama juga lah kau sampainya. Kalau kemudian ini Ka'bah, lalu kemudian kita tawaf di sini, itu paling 10 menit, 15 menit selesai itu. Tapi kalau kemudian Anda menjauh di sini, berarti kan putarannya makin jauh nih. Menjauh lagi, menjauh lagi. Orang kalau tidak mau mendekat kepada Allah, jauhlah semua cita-citanya, jauhlah semua tujuannya. Semakin dia menjauh kepada Allah, semakin jauh juga pencapaiannya. Nah, itu disimbolkan dengan tawaf. Sa'i itu menyimbolkan orang itu bekerja, berusaha. Hajar itu mencari air di apa namanya, di sofa tidak ada, di marwah tidak ada. Tapi terus saya nyari itu, ketika di sofa, oh di marwah kali ada, ternyata nggak ada. Oh lagi di marwah, balik lagi ke sofa, ternyata tidak ada. Air tidak ada di sofa, tidak ada di marwah. Air ada di depan Ka'bah. Dalam tasawuf dikatakan, engkau ini disuruh usaha saja, kamu kerja saja, kamu berusaha saja. Barangkali rezekimu itu bukan di situ tapi di sini. Seperti tadi, nyari airnya tidak ada di sofa, tidak ada di marwah. Ternyata air ada di depan Ka'bah. Yang penting si ajar ini usaha saja. Kayak kita usaha terus, kerja saja ada di situ. Barangkali rezekinya adanya di sana, bukan di situ. Tapi orang disuruh kerjanya, suruh bekerja, suruh itu, suruh bergerak, suruh berjalan. Kalau Anda nyari di satu tempat, belum tentu rezekinya ada di situ. Bisa saja rezekinya nggak ada di situ, tapi ada di sini. Terkadang itu hak patennya Allah. Jadi sa'i mengajarkan manusia untuk apa? Untuk tadi tetap berusahalah. Urusan nanti di mana rezekimu berada, itu semua hak patennya Allah. Sebagaimana Hajar mencari air, tidak ada di sofa, tidak ada di marwah, adanya di depan Ka'bah. Arafah mengajarkan kita bahwa semua orang sama di hadapan Allah, kecuali takwanya dia. Maka itu disimbolkan dengan semua orang yang ada di Arafah wajib menggunakan sehelai, laki-laki nih sehelai kain putih. Mau dia pejabat kayak dia mau apa kayak, semua harus berpakaian yang sama. Arafah pengenalan, mengenal siapa? Mengenal jati dirinya, mengenal dirinya itu di Arafah, bahwa semua orang sama di hadapan Allah. Tapi juga ada Arafah ini terkait dengan khutbahnya baginda Nabi. Ketika Nabi khutbah di Arafah, khutbah Nabi Arafah saat haji wada, Nabi ini bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, Allah fi dinikum. Ingatlah Allah dalam urusan agamamu. Allah fima malakat aimanukum. Ingatlah Allah pada siapapun yang menjadi tanggunganmu. Kalau itu dulu budak, atau siapapun menjadi tanggunganmu, anakmu, istrimu, pembantumu, karyawanmu, semua. Malakat aimanukum. Fa'atimuhum mimma ta'kulun. Kasih makan mereka dari apa yang kamu makan. Kalau kamu makan ini, kasih mereka makan yang sama. Wa albisuhum mimma talbisun. Kasih dia pakaian dari sesuatu yang layak kamu pakai juga. Pakaian itu sama. Jangan kemudian yang ini harganya 10.000, ini harganya 100.000. Pakaikanlah mereka dengan pakaian yang kamu juga pakai. Wala tukallifuhum ma la yutiqun. Jangan kamu bebani mereka dari sesuatu yang mereka tidak mampu menyanggahnya. Fa innahum lahmun wa damun wa khalqu amsalikum. Karena dia juga adalah makhluk yang sama kayak kalian. Ada dagingnya, ada darahnya yang sama kayak kalian. Li alla man zalamahum. Ingatlah siapapun yang menzolimi mereka, menzolimi orang yang lemah, menzolimi orang yang menjadi tanggungan di hidup dia.
karyawannya, anak buahnya, pembantunya, siapapun orang yang menzalimi dia, fa inni khasimuhum yaumal qiyamah. Aku akan bertempur dengan dia, aku akan berdebat dengan dia, aku akan berseteru dengan dia. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wallahu hakimuhum, Allah yang menjadi hakimnya. Siapapun orang yang menzalimi orang yang lemah, Nabi sendiri yang akan bertempur dengan dia. Saya akan tempur dengan orang itu. Allah yang akan menjadi hakimnya. Ini salah satu khutbahnya Nabi. Yang setelah itu Nabi mengatakan, sampaikan ini kepada orang yang tidak hadir di tempat ini. Nah, maka kemudian kalau tadi ada haji, al-hajju Arafah, haji adalah Arafah. Secara fikih, sah tidak sahnya haji adalah ada di Arafah tadi itu. Secara sufi tasawuf, orang haji al-hajju Arafah itu adalah orang yang berangkat haji, pulang dari haji, punya sifat kemanusiaan yang tinggi. Orang yang pulang dari haji, orang yang punya hablum minallah dan hablum minan nasnya yang tinggi. Itu namanya al-hajju Arafah tadi. Al-hajju Arafah. Bukan orang yang pulang dari haji makin sombong, dipanggil namanya nggak mau nengok, wal nengok haji awal baru mau dia. Itu kata haji murah, panggil gua awal aja gitu. Misalnya gitu. Nah itu. Musdalifah mengajarkan kepada kita. Musdalifah mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk ngambil batu. Batu itu untuk apa? Untuk pertempuranmu nanti di Mina. Ini mengajarkan kalau kau pengen bertempur, siapin bekalnya. Jangan bertempur atau bawa bekal. Jangan bertempur tidak pakai perbekalan. Konyol kamu itu. Perbekalan bertempur itu apa? Bertempur dalam hal apa saja. Bertempur dalam hal berdagang misalnya. Ketika lagi mau berdagang, siapin ini perbekalannya nih. Untuk nanti kau berdagang. Ketika kau ingin perang, siapin ini perbekalannya nih. Maka kemudian ada pengambilan batu di Musdalifah. Yang batu itu untuk apa? Untuk dipersiapkan melempar nanti di Mina. Nah, nilai-nilai ini harus dibawa untuk siapapun orang yang berangkat haji ataupun yang belum berangkat haji, sehingga dia mendapatkan al-hajju mabrur, haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu haji yang tidak ada balasannya kecuali surga. Kalau dalam konsep kita di Thariqah, dalam sufi adalah surganya ya iya nanti di akhirat. Tapi kalau surga udah dapat surga di akhirat itu berarti manusianya sudah menjadi ahli surga. Kalau sudah menjadi ahli surga berarti semua yang ada di lingkungan dia adalah surga. Ininya surga, rumahnya jadi surga, pekerjaannya jadi surga, tempatnya jadi surga, anaknya jadi surga, istrinya jadi surga. Dia lebih senang duduk di tempat ahli surga. Kalau dulu lebih senang nongkrong di tempat yang lain, sekarang duduknya lebih betah di atas sejadah misalnya gitu. Dulu mah malas duduk di atas sejadah. Terus kemudian dia lebih betah sekarang duduk di sejadah. Duduk di majelis ilmu, duduk di majelis ta'lim, duduk di tempat pekerjaannya ahlul jannah. Dia lebih senang berada di perbuat ahlul jannah. Itu tanda berarti dia surga. Bukan cuma nanti, surganya mah nanti, tapi ibaratnya alamatnya, tandanya ada saat kita masih ada di bumi. Nah, jamaah sekalian, ini sekilas tentang haji dalam konteks fikih maupun dalam konteks tasawuf. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai kurban. Ada yang mau nanya nggak satu ya? Ya. Salam. Pertanyaan ini tadi yang namanya salah ini kan kalau satu batal nggak sah semua. Ini tinggal satu tadi kan kita di abang awal. Itu salah satu di putaran. Ini udah sedikit naik selesai. Maka kita ada salah tadi udah batal semua ya. Jadi nggak batal semua, tapi cukup diulang di putaran terakhir. Jadi misalnya ini lagi putaran ke-6 nih. Putaran ke-6 mau ke putaran ke-7. Di putaran ke-6 mau ke putaran ke-7 batal kita. Batal itu karena kita ngadep ke Ka'bah, atau kita tiba-tiba batal kentut misalnya. Kan tak tawaf itu harus suci kan. Tiba-tiba kita kentut.
Ya berarti nanti mulangnya di putaran terakhir. Di putaran terakhirnya berapa? Ya kalau tadi 6 sampai 7 ya 6. Oh, jadi Enggak dari awal lagi, enggak. Misalnya kita lagi tawaf, tiba-tiba masuk waktu sholat nih. Kan berhenti semua tuh, kalau lagi waktu sholat kan berhenti semua tuh. Kalau berhenti semua kan tadi udah batal tuh tawaf kita. Nanti kan kita mulai lagi di putaran terakhir berapa? Putaran terakhir. Jadi udah kita jalan dulu, nanti ketemu Hajar Aswad, nah baru mulai lagi dari awal. Itu caranya. Bukan dari awal, tapi di putaran terakhir batal. Nah nanti kita sambung di depan. Mudah-mudahan bisa manfaat semuanya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ya karim ighfir lana ya rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridha wa rahmah wa samina wa fardhum inda hajatina. Allahumma ja'alna wa ja'al awladana wa talabizana min ahli ilmi wa min ahli khair wa tajal wa iya min ahli syarri wa min ahli jahiliyati. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil